Oke, Bang Miros. Perihal ini Bang, terkait dengan postingan Abang kan perihal 2025 itu apa? Ya. Yang perihal rumah ya, mungkin soal lelang juga, mungkin postingan Koruben, mungkin seperti apa sih Bang, boleh dijelasin? Iya, jadi karena masalah lelang itu kan menurut kami kan adalah menjadi satu senjata ya, senjata bagi pihak sebelah atau S untuk selalu menyerang dan memojokkan Ruben, ya. Selalu masalah lelang, ya. Awal-awal preskon pada beberapa waktu yang lalu yang membuat akhirnya masalah menjadi membesar seperti ini juga isunya adalah rumah akan dilelang karena tidak dilakukan pembayaran. Kan begitu, ya. Nah, kemudian pada waktu persidangan mediasi juga isunya adalah saya pindah karena juga dikaitkan dengan tidak aman di rumah tersebut, ya, akibat adanya debt collector, dan ini dikaitkan dengan rumah yang akan dilelang, ya. Kita sudah klarifikasi, ya, kepada teman-teman tentang masalah isu lelang tersebut dengan membuktikan bahwa ada komunikasi antara kami dengan pihak bank, ya, dan pihak bank itu sudah memberikan jawaban. Kami juga sudah menunjukkan bukti komunikasi kami. Bank mengatakan bahwa posisi kredit yang ada di bank mereka itu yang berkaitan dengan masalah rumah Cilandak dan nasabahnya, krediturnya adalah Ruben Onsu, ini masih dalam prosedur penyelesaian. Berarti kan masih ada dialog, ya, belum seperti apa yang mereka suka bagi-bagikan informasinya itu adalah calling 5 dan lelang. Begitu juga dengan masalah debt collector, ya, mereka membuktikan di CCTV ada orang-orang berkumpul-kumpul gitu ya di depan rumah pada malam hari, kan begitu ya. Ini juga kami konfirmasi kepada pihak bank dan jawaban pihak bank adalah kami tidak mengirim debt collector. Dan memang bisa dipahami mekanisme bank seperti yang saya jelaskan itu, ketika ada kredit yang macet itu pasti mekanismenya tidak dengan mengirim debt collector, tapi pemberitahuan kepada nasabahnya, kepada krediturnya, peringatan, pemberitahuan lelang, bahkan mungkin ditempelin misalnya rumah itu dalam pengawasan bank supaya tidak dialihkan atau tidak diapa-apain, ya, oleh si pemilik rumah. Lalu kemudian pengumuman di koran, maka lelang, kan begitu. Tapi kan semua tahapan-tahapan dan mekanisme itu kan belum ada, dan klien kami juga masih belum pernah mendapatkan surat dari pihak bank. Nah, tapi lelang ini menjadi satu topik yang selalu disuarakan, ya, yang kami anggap ini sebagai satu bentuk framing bahwa mereka itu adalah korban dan Ruben ini orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Sebesar apapun kami membuktikannya, tapi tetap larinya ke sana. Nah, jadi untuk memberikan satu pencerahan gitu ya, pada waktu kemarin kami bertemu dengan Ruben, ya, karena kita membahas masalah lelang tersebut, maka kita tunjukkan bahwa sejak tahun 2025 itu isu lelang ini sudah sering disampaikan oleh Ruben, oleh S kepada Ruben gitu loh misalnya. Ini adalah polanya dia untuk selalu memberikan tekanan dan memojokkan Ruben. Pasti isunya adalah rumah mau dilelang. Jadi ini bukan barang baru ya mengenai masalah rumah mau dilelang gitu. Dalam komunikasi yang bersifat tertutup dan internal pun ini sering sekali disuarakan oleh S kepada Ruben. Dan kami juga sering mendengarnya dari kuasa hukumnya terkait dengan masalah lelang tersebut di ruang tertutup, ya, yang pasti kami tahu kuasa hukumnya hanya meneruskan informasi yang dia dapat dari kliennya. Nah, jadi itulah yang membuat kami kemarin itu memberikan satu klarifikasi. Nah, sekali lagi klarifikasi, jadi bukan mengungkit-ungkit ya, karena nggak akan mungkin kami memunculkan hal ini kalau tidak ada hal-hal yang perlu kami klarifikasi. Nah, jadi itu diawali dengan dialog di Oktober 2025 itu berkaitan dengan masalah tiket Blackpink, ya. Itu cerita tersendiri masalah Blackpink-nya. Sekarang kita bicara masalah lelang. Nah, jadi diawali dan diakhiri ya dari suatu komunikasi terkait dengan masalah tiket Blackpink yang ditanyakan itu tiketnya duduk apa enggak gitu. Dan ini sudah berulang-ulang ditanyakan. Ruben jawab, ya, duduk dong, dikirim bukti tiket Blackpink-nya. Nah, setelah dia bertanya tiket itu duduk atau tidak, ada satu pertanyaan lagi yang dia sampaikan yang berulang-ulang juga. Kalau dilihat di sini berulang-ulang dan Ruben akhirnya enggan untuk menjawabnya. Apa itu? Tiket nggak bisa
tambah 1 di row yang sama. Karena Ruben kan masih beli tiket cuma 3. S minta tambah 1 tiket lagi di row yang sama. Nah, kan nggak mungkin kalau kita sudah beli tiket, kemudian beberapa waktu kemudian kita minta lagi tiket tambahan 1 di row yang sama, pasti sudah terjual. Makanya Ruben tidak lagi menjawab pertanyaan itu karena sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, karena Ruben menduga pertanyaan tentang tiket ini tidak dijawab, maka muncullah setelah Ruben mengirimkan bukti tiket, kata-kata, maaf, ini rumah mau dilelang. Jadi Oktober 2025 pun, kata-kata lelang itu adalah kata-kata yang sering digunakan oleh S untuk menekan Ruben, untuk menjatuhkan mental Ruben gitu loh. Kalau dipikir-pikir, apa korelasinya ngomongin tiket Blackpink tiba-tiba rumah mau dilelang? Hanya gara-gara tidak dijawab pertanyaannya tentang tambah 1 tiket di row yang sama. Nah, andaikan di Oktober 2025 seperti apa yang disampaikan oleh S, rumah itu mau dilelang, pasti sekarang sudah dilelang dong. Betul ya? Udah bersetahun. Tapi tetap saja baik di ruangan tertutup maupun di ruangan terbuka, dia menggunakan kata-kata lelang ini untuk menjatuhkan nama baik Ruben dan mental Ruben. Karena kan sebenarnya kan ini kan nggak perlu diumbar ke masyarakat. Ujungnya hanya minta ketemu anak, kok dirinya melebar kemana-mana kan begitu. Ya. Nah, dari pertanyaan, maaf ini rumah mau dilelang, kan tanda tanya nih, ya. Nggak tahu dari mana ide dia untuk bertanya itu, tapi kemudian Ruben menjelaskan, ya, bank maunya lunas tunggakan 5 bulan. Jadi ternyata pada Oktober 2025 itu ada tunggakan 5 bulan. Jadi Ruben menjelaskan di sini, bank mau lunas tunggakan 5 bulan, jadi dibayar semua 5 bulan tunggakan tersebut. Ya, aku bayarnya 4 bulan, kata Ruben. Jadi tunggakan 5 bulan, Ruben baru bayar 4 bulan. Berarti sisa tunggakan 1 bulan. Nah, ini yang Ruben jelaskan. Ya. Terus kemudian Ruben juga minta maaf, ya. Maaf karena kerjaan nggak stabil. Yang penting aku tetap bayar. Ya, bukan hanya bayar bank yang 379 itu, tapi juga bayar bulanannya S yang diminta selalu bertambah-tambah yang akhirnya sampai 200 jutaan itu, ya. Nah, jadi sebenarnya kan inilah yang kami katakan itu, bahwa ternyata lelang itu udah merupakan bahan gorengan dari sejak tahun 2025. Nah, kalau sekarang dia mengatakan saya takut, maka saya pindah dari rumah itu karena rumah itu mau dilelang. Kenapa dulu nggak takut? Di tahun 2025 ketika rumah itu juga mau dilelang. Bahkan dipakai untuk live TikTok. Diakui sebagai aset pribadi. Yang tidak ada perannya Ruben, kan begitu ya. Nah, jadi inilah yang mau kami jelaskan. Agar artinya itu kita jangan lagi membahas masalah lelang-lelang itu, karena lelang-lelang ini sesuatu yang sudah menjadi bahannya dia kalau merasa bahwa ada hal-hal yang kemauannya dia itu menurut Ruben tidak dipenuhi. Termasuk apa itu yang menurut dia nggak dipenuhi? Cari tambahan tiket satu lagi di row yang sama. Ya, jadi kalau misalnya kemudian kita lihat dari ini dari komunikasinya mereka, ya seperti itu. Bang, maaf potong. Untuk tiketnya satu, tambahannya itu diperuntukkan untuk siapa ya Bang? Karena kan kalau anak-anak pasti udah ada ya Bang tiketnya. Jadi kan tiketnya Ruben beli 3, ya. Rencananya Ruben beli 3 itu kan karena rencananya mungkin dia ikutlah bersama-sama dengan anaknya, ya. Mungkin Tania dan Ruben. Tapi ternyata Ruben tidak bisa menemani, kemungkinan seperti itu, karena Ruben tidak menjelaskan, dia cuma mengatakan bahwa saya tidak bisa menemani anak-anak, ya. Karena umroh bersamaan dengan waktunya Ruben umroh. Nah, jadi oleh karena itu, dalam komunikasi yang panjang itu Ruben bilang, ya, terserah yang menemani anak-anak itu siapa. Kalau kamu bisa, berarti S, kamu yang menemani.
Tapi kalau kamu nggak bisa, siapa saja, boleh babysitternya, boleh onyo, atau siapa saja, itu artinya. Yang penting dua untuk anak-anak itu, karena Ruben tahu dua anaknya yang perempuan itu suka Blackpink, satu lagi tentu pendamping. Nah, tapi tetap minta satu tiket lagi di row yang sama. Kalau tadi misalnya mintanya, tambahlah satu tiket lagi, di mana aja, yang penting sama-sama nonton Blackpink, yang penting ada temennya, nggak perlu bersebelahan, mungkin Ruben bisa usahakan, tapi ini kan penekanannya adalah di row yang sama. Nah, karena tidak bisa lagi diupayakan di tanggal 1 itu di row yang sama, dan sebenarnya Ruben sudah berkomunikasi dengan anak-anaknya bahwa akan mendapat jadwal nontonnya itu di tanggal 1 atau jadwal show yang pertama, nggak ada masalah, tapi kemudian setelah ada row tadi itu, tempat duduk tadi itu, menurut Ruben ada omongan, oh nggak bisa tanggal 1. Anak-anak ada latihan atau lomba. Berarti tanggal 1, tiket yang 3 itu tidak bisa direalisasikan karena anak-anak itu tidak bisa nonton di tanggal 1 karena ada lomba. Ya tidak mau tidak mau ya, tiket pertama itu hangus, Ruben harus beli lagi tiket baru di tanggal 2. Karena beli tiket baru di tanggal berikutnya, ya tentu dapatlah 31 jadi 4 tiket di row yang sama. Nah, jadi itu yang terjadi, dan memang kalau kita lihat dari dialog ini, dari Oktober 30 terus ke November tanggal 1 menjelang ke berangkatan nonton Blackpink itu, di sini ada satu dialog yang menunjukkan bahwa mereka suka miskomunikasi gitu ya. Miskomunikasi itu misalnya Ruben ini typo dalam menjawab chattingnya si S itu, ada tanda seru. Itu menjadi bab pembahasan. Kenapa ada tanda seru ini? Begitulah kira-kira. Sehingga akhirnya terjadi keributan dalam komunikasi itu, dan ini ya Ruben bilang, ya udah nggak apa-apa ya. Nah, dia minta maaf nih Ruben ini. Iya, saya maaf. Ya, ini saya maaf. Enggak lihat paket kata seru. Jadi tanya tanda seru, jadi Ruben bilang, ya udah saya maaf deh, saya nggak lihat ada typo, ada tanda seru. Ya, maaf ya, karena kepencet kata seru. Ruben maaf terus, ya terus di pressure gitu ya. Setelah Ruben minta maaf, balasannya bukan maafnya diterima, enggak, muncullah tagihan bulanan seperti yang sudah kita ketahui bersama, ya anak pokok 75, sarang burung 9,3, ya dogi 9,5 dan seterusnya. Jadi selalu komunikasinya diawali seperti itu gitu. Jadi ngomonginnya apa, tiba-tiba terjadi miskomunikasi yang muncul tagihan. Nah, jadi apalagi kita minta perincian gitu loh. Ini kemana aja ya, nggak bisa. Ruben pasti langsung debat terus gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang mengatakan bahwa kan tinggal komunikasi masalah jadwal. Aduh, masalah sepele saja, kepencet tanda seru aja, jadi masalah besar gitu loh artinya. Ya. Terus kemudian kalau ada apa-apa, ngomongin apa, misalnya masih ngomongin tiketnya duduk apa enggak, tiba-tiba bisa lompat ke masalah rumah mau lelang. Nah, jadi isu masalah rumah mau lelang itu sudah muncul dari sejak 30 Oktober 2025 ini ya, rumah gimana? Maaf, ini rumah mau dilelang, tanda tanya. Loh, Ruben bilang bagaimana mau lelang? Kan itu tunggakan 5 bulan, bisa bayar 4 bulan. Dan juga belum ada pemberitahuan gitu. Jadi lelang-lelang ini bukan bahasa baru. Ini bahasa yang sudah sering disuarakan sejak tahun 2025, sejak setahun yang lalu lebih kurang lah. Karena kalau nanti Oktober lagi udah pas setahun ini isu lelang ini. Kalau dulu ada isu lelang nggak khawatir tetap masih live TikTok di rumah itu, sekarang dia khawatir. Itu aja bedanya. Meskipun kita bilang sudah konfirmasi dengan pihak bank bilang masih dalam prosedur penyelesaian dan tidak mengirimkan debt collector. Kira-kira seperti itulah penjelasan kami tentang lelang-lelang yang
ini juga menjadi bahan orang-orang untuk membuli Ruben. Ya kalau nggak mampu, nah, itu gitulah kira-kira ini. Berarti Ya. bang bisa dibilang motif lelang itu untuk ditekankan untuk memenuhi keinginan Sarwenda. Ya, artinya silakanlah menilai ya, karena kalau nanti saya menyimpulkan, dibilang wah pengacaranya ini provokator, kan itu tidak mendamaikan. Padahal kita hanya menyampaikan fakta-fakta yang ada. Kan kalau dari dialog itu kan sudah kelihatan gitu artinya. Ngomongin apa tiba-tiba rumah mau dilelang gitu. Begitu rumah dilelang, tanda seru jadi persoalan, Ruben minta maaf, muncul. Ya. Bang, tadi banyak yang berspekulasi bahwa saat menonton Blackpink ditemani oleh kekasihnya S, itu yang membeli tiketnya juga Ruben, itu benar nggak sih Bang? Artinya pada waktu nonton Blackpink itu yang tadinya Ruben beli 3 tiket, ada permintaan tambah satu tiket di row yang sama ini nggak terlaksana, baru dibelikan tiket penggantinya di show yang kedua itu 4 tiket, itu semuanya kalau menurut Ruben yang beli. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang kelima atau ada tiket kelima yang juga nonton Blackpink, berarti itu bukan Ruben yang beli. Karena Ruben masih belinya itu kan cuma 4. Ya 3 tambah 1 atau jangan-jangan cuma 3 ya. Tapi inilah dia ya, itu Ruben tidak menjelaskan dengan pasti, tapi yang pasti awalnya 3, S minta ditambah 1 tiket lagi. Jadi kemungkinan bisa jadi tambahan 1 tiket lagi itu adalah dari Ruben. Kalau ada tiket kelima berarti itu bukan dari Ruben.